Maka alhamdulillah, ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam yang begitu mulia, mensyariatkan agama ini dengan pengetahuannya yang sempurna dan hikmahnya yang sangat tinggi dan agung, yang hanya bisa diambil manfaatnya terhadap atau oleh orang-orang yang benar-benar memahami agamanya. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Demikianlah perumpamaan yang kami buat bagi manusia dan tidak bisa memahaminya kecuali orang-orang yang al-alimun, mengilmui, orang-orang yang benar-benar mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam yang mulia, agama Islam yang agung, yang di situ Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kaum muslimin berbagai macam kemuliaan, kejayaan dan ketinggian. Perhatikanlah, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang di situ Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal ini, dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. La yukhlifullahu wa'dah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari apa yang dijanjikannya. Janji kemuliaan, ketinggian serta kebaikan itu banyak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Walillahil 'izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Sungguh milik Allah lah kemuliaan, milik Allah lah al-izzah, dan milik Rasulnya serta miliknya orang-orang yang beriman. Milik Allah, milik Rasulnya, dan miliknya orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan al-huda, petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu al-amalus saleh, amal yang saleh. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Supaya apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, supaya Allah jadikan agama Islam ini tinggi di atas agama-agama yang lainnya. Tinggi dalam segala hal, kemuliaannya lebih tinggi, kebaikannya lebih banyak dan lebih luas, serta semua jenis-jenis kemuliaan yang lainnya. Allah jadikan agama Islam ini unggul di atas agama-agama yang lainnya, meskipun orang-orang yang berbuat syirik tidak menyukainya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah kalian bersedih hati, karena kalian adalah orang-orang yang a'launa, orang-orang yang tinggi, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah. Maka subhanallah, janji kemuliaan, ketinggian, kebaikan, kebahagiaan, apalagi yang diharapkan dari selain dari semua ini? Semua Allah janjikan dengan selengkap-lengkapnya kepada kaum muslimin. Cuman perlu diperhatikan, dalam setiap ayat yang Allah sebutkan tadi, di situ Allah mengisyaratkan adanya syarat. Jika syarat ini terpenuhi, janjinya akan terwujud. Jika sebab ini dipenuhi, maka akibatnya akan timbul. Apa syaratnya? Syaratnya adalah apa yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian adalah orang-orang yang paling tinggi, paling mulia, dengan syarat apa? Jika kalian benar-benar beriman dengan iman yang benar. Syaratnya harus punya iman. Dialah Allah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, untuk jadikan agama Islam ini lebih unggul, lebih mulia dibandingkan agama-agama yang lain. Syaratnya apa? Asal mereka mengamalkan al-huda wa dinil haq, petunjuk dan agama yang benar yang dibawa oleh para rasul tersebut. Inilah syarat kemuliaan tersebut. Walillahil izzatu li rasulihi wal mu'minin. Milik Allah lah kemuliaan,
milik Rasulnya dan miliknya orang-orang yang beriman. Maka sekali lagi, kemuliaan hanya akan diberikan bagi orang-orang yang benar-benar telah mewujudkan iman. Maka jangan merasa heran kalau Islam yang telah diturunkan demikian baik dan penuh dengan kemuliaan dan kebaikan tidak dirasakan oleh sebagian kaum muslimin kebaikan dan kemuliaan tersebut. Jawabannya adalah karena mereka tidak merasa bangga, tidak meyakini kemuliaan tersebut, apalagi memahami dan mengamalkannya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala muliakan seseorang yang dia itu tidak mau diberikan kemuliaan? Dia sendiri mengingkari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya pernah bawakan ucapannya Ibnu Katsir yang mungkin ucapannya salah seorang ulama salaf yang mengatakan, "Man kadzaba bi karamatin lam yanalha." Barang siapa yang mengingkari satu kemuliaan dalam agama Islam, maka dia tidak akan pernah mencapai kemuliaan tersebut. Dia tidak akan pernah mencapai kemuliaan tersebut. Maka kalau kita tidak mau mengimani kemuliaan agama Islam dan merasa Islam ini benar-benar cukup untuk membahagiakan dan memberikan semua kebaikan kepada kita, maka selamanya Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Sampai kita mau mengubah diri, memperbaiki diri, barulah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan terwujudnya janji tersebut kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka yang berusaha untuk merubah keadaan mereka sendiri. Maka subhanallah, ini merupakan hikmah yang agung. Memang Allah ingin mengkhususkan kebaikan ini bagi orang-orang yang pantas, bagi orang-orang yang tahu diri. Yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah ingin mengkhususkan rahmatnya untuk siapa yang dikehendaki. Oleh karena itu tidak semua orang mendapatkannya. Tidak semua orang yang berhak mendapatkan kemuliaan. Cuma orang-orang yang Allah mengetahui kesungguhan dia untuk memuliakan dirinya, mereka inilah yang berhak untuk